Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih-solihah kelas 3? Anak-anakku, kita akan membahas mengenai keberagaman pekerjaan. Tema 7, subtema 2, muatan pembelajaran PKN. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita akan dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu. Pekerjaan itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja dapat menghasilkan uang. Nah, uang tersebut itu untuk membeli barang-barang kebutuhan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan yang tidak digunakan untuk sehari-hari. Adapun juga untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang kita bahas yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang-barang yang dibutuhkan merupakan hasil dari sebuah pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sangat beragam. Oleh sebab itu kita harus saling menghargai. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, nelayan, tukang kayu, penjahit, dan peternak. Seorang petani bekerja di sawah ataupun di ladang atau di perkebunan. Salah satunya yaitu seorang petani itu menanam padi. Padi itu akan menjadi beras yang bisa dikonsumsi atau menjadi makanan pokok orang Indonesia. Kemudian adapun petani di sawah itu menanam sayur, kemudian di kebun menanam buah-buahan. Semua hasil pekerjaannya itu kemudian dijual untuk mendapatkan uang, dan yang sebagian lagi bisa dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Karena kalau untuk dijual kita mendapatkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kemudian ada pekerjaan seorang nelayan. Nelayan itu menangkap ikan baik di laut maupun di sungai. Kemudian hasil tangkapannya itu dijual untuk mendapatkan uang. Kemudian ada juga seorang penjahit. Penjahit ini membuat pakaian. Penjahit akan memperoleh upah setelah pakaian yang dijahit selesai. Yang kedua, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, pekerjaannya itu kalau tadi sudah menghasilkan barang, yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan tidak hanya menghasilkan barang, tetapi dapat menghasilkan jasa. Nah, jasa ini merupakan seperti pelayanan ya. Misalnya guru, dokter, pilot, dan tukang cukur. Guru itu memberikan ilmu. Nah, jasanya adalah memberikan ilmu, memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Kemudian dokter. Dokter ini menghasilkan jasa yaitu mengobati pasien yang sedang sakit. Kemudian ada juga pilot. Pilot ini menghasilkan jasa yaitu bisa menerbangkan pesawat terbang. Jadi bisa membawa kita ke suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan ada juga tukang cukur. Lah, tukang cukur ini memotong rambut kita. Itu juga merupakan jasa. Jadi pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak menghasilkan barang tetapi memberikan layanan kepada orang lain. Selain itu, mereka dibayar atas jasa atau layanan yang telah diberikan. Nah, ada contoh-contoh pekerjaan dan hasil pekerjaannya. Coba kalian perhatikan tabel daftar pekerjaan berikut. Yang pertama yang akan kita
kita bahas yaitu mengenai pekerjaan yang menghasilkan barang hasil pekerjaan, barang dan hasil pekerjaannya. Menghasilkan barang hasil pekerjaan ya. Yang pertama yaitu adalah petani. Petani ini ada beras, jagung, sayur, itu hasil pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah peternak. Peternak ini hasil pekerjaannya ada kambing, sapi, bebek, ayam, telur, ikan, madu. Nah, itu bisa dikonsumsi, bisa juga sebagai hewan peliharaan seperti ikan. Nah, ikan itu ada peternak ikan cupang, ikan arwana, ikan patin, ikan dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai ikan hias. Ada juga peternak burung. Lah, burung itu juga sebagai hewan peliharaan. Kemudian adapun pekerjaan sebagai tukang kayu. Tukang kayu bisa menghasilkan pekerjaan yaitu meja, kursi, lemari, kemudian tempat kasur, nah itu ya, dan beberapa peralatan di rumah. Selain itu ada juga pekerjaan sebagai penjahit. Penjahit ini hasil pekerjaannya adalah pakaian, baju, dan jenis-jenis pakaian yang lainnya. Adapun pekerjaan nelayan. Nelayan ini bisa hasil pekerjaannya itu menangkap ikan, kerang, udang. Selain itu ada juga pembuat batik. Pembuat batik itu sama halnya dengan pengrajin batik. Pengrajin batik ini hasil pekerjaannya adalah kain batik. Setelah menjadi kain, dibawa ke penjahit menjadi sebuah pakaian. Kemudian ada pekerjaan pembuat sepatu. Hasil pekerjaannya itu adalah sepatu, sandal. Kemudian ada juga pekerjaan sebagai seorang pelukis. Dia akan menghasilkan sketsa dan lukisan. Kalau sketsa itu berarti masih membuat ininya ya, belum diberi warna. Kemudian seorang arsitek. Arsitek ini hasil pekerjaan adalah sketsa, maket, dan membuat sketsa dulu, membuat warna hitam putih dulu, kemudian setelah dibuat sketsa, kemudian membuat maket. Nah, maket ini seperti miniatur, bentuk kecilnya dari sebuah bangunan. Contohnya rumah, hotel, supermarket, minimarket, apartemen, mall, dan lain sebagainya. Setelah membuat maket miniatur kecilnya itu, kemudian membuat skala besarnya, yaitu membuat rumah yang sebenarnya. Jadi jalan maket itu hanya contoh ya, miniatur kecil. Kemudian adapun pengrajin gerabah. Nah, pengrajin gerabah ini hasil pekerjaannya adalah vas, bunga, piring, gelas, dan lain sebagainya. Dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain ya, yang menghasilkan barang. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada seorang dokter. Dokter ini memberikan layanan kesehatan. Hasilnya adalah hasil pekerjaannya itu adalah jasa, memberikan pelayanan. Dokter pun banyak jenisnya, ada spesialis mata, ada jantung, ada spesialis anak, dan lain-lainnya ya. Kemudian ada juga pekerjaan sebagai polisi. Polisi ini menghasilkan pekerjaan jasa, yaitu jasa menjaga keamanan. Ada juga seorang guru. Guru itu juga memberikan ilmu. Itu hasil pekerjaannya adalah jasa memberikan ilmu atau memberikan pendidikan. Kemudian ada juga pekerjaan seorang tentara. Tentara ini hasil pekerjaannya adalah menjaga pertahanan negara. Ada juga wartawan. Wartawan mencari berita. Itu adalah hasil pekerjaannya. Kemudian ada pilot. Pilot ini adalah pengendara sebuah kendaraan. Nah, kendaraan yaitu transportasi, itu menerbangkan pesawat. Ada juga yang lain seperti supir bus, kemudian supir truk, supir angkot, kemudian ojek, kemudian ada juga masinis. Nah, itu nanti nomor 9 masinis. Nah, itu adalah semua adalah transportasi. Ada transportasi umum yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kemudian adalah tukang cukur. Tukang cukur ini adalah memotong rambut atau mencukur rambut. Ini juga merupakan jasa ya, karena tidak menghasilkan barang. Kemudian badut atau pelawak. Pelawak ini hasil pekerjaannya adalah jasa menghibur, sama halnya dengan seorang artis, penyanyi. Nah, itu adalah hasil pekerjaannya adalah jasa menghibur. Kemudian tadi masinis juga, yaitu menjalankan kereta api. Jadi itu jasanya adalah menjalankan kereta api yang merupakan transportasi umum.
Kemudian pekerjaan selanjutnya adalah pelayan toko. Pelayan toko ini jasa dari hasil pekerjaannya itu adalah melayani pembeli. Apalagi sudah ya, itu tadi banyak sekali pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apalagi di era modern seperti ini, kalian membeli makanan tanpa harus datang ke tempatnya, kalian bisa memesan lewat ojek online. Nah, itu namanya juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ataupun kalian tidak sempat untuk mencuci baju, kalian bisa ke laundry, mencuci baju, kemudian disetrika. Itu juga merupakan menghasilkan jasa. Coba kalian lihat pada slide ini ada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama ini, kalau kalian di sini, ini adalah pilot, kemudian pemadam kebakaran, pak pos atau sekarang yaitu pengantar paket gitu ya. Kemudian ada security, ada tentara, ada polisi, ada guru, laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki ya, pak guru dan bu guru. Kemudian ada koki, ada jamu, ada pelayan, dan bisa kalian pahami semuanya ya. Ini ada pramugari, ada sekretaris atau bisa pengacara. Kemudian ada juga di sini kalian lihat ada nelayan, ada seorang dokter, kemudian ada seorang pemain sepak bola, ada juga di sini Pak Tani, dan kalian harus tahu semua ini adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan itu beragam anak-anakku. Jadi kita itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu kita harus saling menghargai. Sebagai warga negara yang baik, kita itu harus saling menghargai. Karena apa? Karena keberagaman itu memang sangat banyak di negara kita, mulai dari keberagaman suku, budaya, begitu juga dengan pekerjaan. Oleh sebab itu kita harus menghormati juga. Apapun pekerjaannya harus kita hormati. Karena kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan terhadap apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan untuk makan. Oleh sebab itu apa yang dihasilkan oleh Pak Tani, nelayan, dan peternak, kita akan memanfaatkannya. Begitu juga dengan Pak Tani, peternak, dan nelayan, mereka membutuhkan uang. Oleh sebab itu mereka menjual hasil-hasil dari pekerjaannya. Kemudian ada contoh juga ketika kita merasa rambut kita sudah panjang atau tidak rapi, kita pasti akan membutuhkan siapa? Membutuhkan jasa seorang tukang cukur rambut. Kemudian ada juga ketika kita mengalami peristiwa pencurian atau tindak kejahatan, kita pasti akan membutuhkan apa? Jasa pengamanan dari Pak Polisi. Dan masih banyak jasa-jasa atau barang-barang yang kita butuhkan itu adalah pekerjaan dari orang tersebut. Sebab itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Jangan sampai kita membutuhkan hal itu tapi kita merasa semena-mena. Kita tidak menghargai apa yang dihasilkan oleh pekerjaan orang tersebut ya. Jadi dapat disimpulkan anak-anakku bahwa setiap pekerjaan itu adalah sebuah hal yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu kalau kalian punya pekerjaan apapun, kalian harus bersyukur ya. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, berarti itu adalah hal atau kemampuan yang sudah kita punyai. Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami setiap pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.